Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak sudah tampilkan pakai fokus, boleh dilihat. Tolong diisi absennya ya. Materi kita hari ini tentang meladani ulama penyebar agama Islam. Tentang peran ini ada 1 sampai 3 ya. Bapak ambil yang penting saja karena ini sejarah, ada 140 slide ya. Jadi saya ambil yang penting saja. Yang pertama itu masuknya agama Islam di Indonesia menurut teori. Jadi ada namanya teori Gujarat ya. Teori Gujarat ini pun teori India menyebutkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim ya yang berdagang di Nusantara abad ke-13. Dan juga namanya teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah ataupun Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijrah ataupun abad ke-7 Masehi. Yang penting saja ya, nanti Bapak kirim slide yang 40-nya yang lengkap ya. Boleh Anda semua baca di rumah ataupun dibuka ya. Teori Persia ya, teori Persia ada juga teori Persia. Teori yang disampaikan oleh Persen ya di Jajaningrat menyatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi di Sumatera. Dan juga teori Cina. Teori Cina ini merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Dan juga teori maritim. Teori maritim menyatakan bahwa penyebaran Islam di Indonesia terkait erat dengan kemampuan umat Islam menjelajahi samudra, dicetuskan oleh N.A. Balogh, seorang ahli sejarah asal Pakistan. Yang kedua ada perkembangan Kesultanan Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Samudra Utara pada abad ke-13 Masehi dan juga Kesultanan Beran di Gresik, Jawa Timur. Tokoh penyebaran ajaran Islam yang ketiga ya, tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia itu ada Sultan Malikul Saleh ya, dan juga ada Sultan Alauddin dan juga Sultan Zainal Abidin dan juga Wali Songo. Wali Songo juga ada 9. Jadi bukan anda semua bisa cek di slide yang itu ya. Baik, terima kasih. Itu ya poin penting. Boleh anda semua baca di slide itu dan saya kasih tugas. Jadi di slide ada 140 itu. Anda semua saya kasih tugas buat peran ulama penyebaran Islam di kota asal masing-masing. Nanti dikumpulkan. Jadi di mana Anda semua tempat tinggal asal buat mana peran ulama penyebaran agama Islam di kota masing-masing. Nanti dikumpulkan minggu depan. Kalau ada yang mau bertanya silakan, saya kasih waktu. Ulamanya ini Pak, yang kekinian atau yang masa lampau? Karena kan ada ulama sekarang ini kan, ustaz itu masih lama. Selampau kan? Selampau. Kayak Terus pertanyaannya apa? tanyanya itu. Itu aja. Itu aja Pak. Saya lain atau saya kasih apa dulu ya? Kasih kesimpulan ya, kalau biar anda semua mengerti ya. Jadi meneladani peran ulama di Indonesia ataupun ini penyebaran ajaran Islam membawa manfaat besar, termasuk memperkuat pemahaman agama, memberikan contoh kehidupan yang Islami, serta berkontribusi pada penyelarasan ya nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Jadi meneladani peran ulama dalam menyebarkan ajaran Islam melibatkan beberapa poin ya. Jadi banyak. Jadi itu poin pentingnya, ada juga kepemimpinan moral ya, ada juga kritik konstruktifnya, ada juga dakwah, dan juga tabligh juga ada. Perbudayaan masyarakat dan juga pemahaman kontekstual ya, dan juga kemahiran keilmuan. Jadi kalau untuk penelitian ulama termuka ya, pilih seorang yang kepemimpinan moral juga ada. Jadi itu untuk kesimpulannya ya. Jadi meladani peran ulama dalam penyebaran ajaran Islam itu dapat membawa manfaat besar pada negara tersebut ya, termasuk memperkuat pemahaman agama, memberikan contoh kehidupan yang Islami, serta berkontribusi pada penyelarasan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Jadi untuk anda ada yang mau dipertanyakan silakan. Kayaknya nggak ada, udah paham semua. Bapak Riri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hati-hati di wabarakatuh. jalan.